Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Arum Kusumaning Tias. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas safety case study pada kebakaran yang terjadi di salah satu fasiliti milik Chevron yang terletak di Richmond, California. Kilang Chevron Richmond terletak sekitar 10 mil dari timur laut San Francisco di Contra Costa County, California. Fasilitas seluas 2.900 hektar ini awalnya didirikan pada tahun 1902 dan memproduksi bahan bakar transportasi seperti bensin dan solar serta minyak pelumas. Kilang minyak ini merupakan kilang minyak terbesar ketiga di California. Langkah pertama dari proses pemurnian berlangsung di crude unit, di mana minyak mentah dibersihkan dan dipanaskan sebelum memasuki menara destilasi. Pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 6 Agustus, terjadi kebakaran di kilang minyak tersebut. Kobaran api yang terjadi membuat pemadam kebakaran harus berjuang memadamkan api selama lebih dari 6 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun lebih dari 15.000 orang membutuhkan penanganan medis di rumah sakit akibat asap tebal yang menyelimuti daerah padat penduduk. Pabrik yang beroperasi di Richmond ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 1,4 juta barel per hari. Kebakaran ini mengakibatkan plant shutdown sehingga terjadi krisis bahan bakar di seluruh negara bagian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai outline dari presentasi ini. Yang pertama adalah kronologi kejadian, yang kedua hasil investigasi, yang ketiga incident sequencing, dan yang keempat hazard evaluation method. Pada hal ini, saya akan membahas dua metode analisa, yaitu fault tree analysis dan bow tie analysis. Masuk kepada kronologi kejadian, pada jam 15.50, seorang operator melakukan cek rutin dan menyadari terdapat kubangan minyak di bawah pipa yang menuju ke boiler. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata terjadi kebocoran pada pipa berukuran 8 inch yang terletak 14 kaki di atas tanah. Pipa ini merupakan pipa yang mengalirkan fluida berupa light gas oil dengan temperatur 640 derajat Fahrenheit atau sekitar 338 derajat Celcius. Inspektur Chevron sebenarnya sudah mengetahui bahwa terjadi penipisan pada pipa tersebut yang diakibatkan oleh korosi. Namun mereka belum menyadari seberapa parah penipisan tersebut telah terjadi. Dan tidak ada shut-off valve antara pipa yang bocor dengan menara destilasi sehingga kebocoran tersebut tidak dapat diisolasi. Berdasarkan standar praktis dari Chevron dalam menangani kebocoran zat berbahaya, pemadam kebakaran harus dikirim ke tempat kejadian. Selain itu, para manajer, engineer, dan teknisian berkumpul di tempat tersebut untuk membahas solusi yang perlu dilakukan. Sebenarnya operator sudah menyarankan untuk men-shutdown unit tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan. Melainkan mereka bersepakat untuk mencari kebocoran pipa dan menanganinya dengan cara melepas insulasi pipa, kemudian menempelkan plat logam di pipa yang bocor tersebut, sementara fluida di dalam pipa tetap mengalir. Ini merupakan gambaran bagaimana pemadam kebakaran Chevron berusaha untuk melepas insulasi pada pipa dengan cara mencongkelnya menggunakan alat. Namun kegiatan tersebut dirasa terlalu berbahaya karena membuat pipa bergeser. Dan pada penyelidikan pun dikemukakan bahwa upaya mencongkel insulasi pipa menyebabkan lubang di pipa yang sudah menipis. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan memasang scaffolding agar dapat langsung mencapai pipa yang bocor. Dua orang pemadam kebakaran menggunakan pengait untuk melepas insulasi dari pipa. Namun saat mereka melakukan pekerjaan tersebut, uap hidrokarbon mulai mengalir keluar hingga membuat semacam awan hidrokarbon. Karena uap panas hidrokarbon ini bertemu dengan oksigen di udara, terjadilah kebakaran. Saat itu, kru pemadam kebakaran yang juga sudah bersiap memadamkan api langsung menyemprotkan air ke pipa yang menjadi sumber kebakaran. Pemadam kebakaran melanjutkan menyemprotkan air bertekanan tersebut sebagai upaya untuk mengikis insulasi yang masih terdapat di pipa. Namun, kebocoran justru semakin parah terjadi dan hidrokarbon liquid yang panas mulai menyebar keluar dari pipa. Pada tahap ini, akhirnya diambil keputusan untuk melakukan emergency shutdown pada crude unit, namun hal tersebut sudah sangat terlambat. Tak selang berapa lama terjadi rupture pada pipa sehingga awan panas terbentuk dan dengan cepat menyeruak. Kemudian pada jam 18.30 atau sekitar 2 menit dari kejadian menyeruaknya awan panas terjadilah kebakaran. Tidak ada korban jiwa pada kebakaran ini, namun dalam beberapa hari sejak kejadian terjadi, sebanyak 15.000 warga membutuhkan perawatan medis akibat gangguan pernapasan. Selanjutnya, dari hasil investigasi ditemukan bahwa pipa karbon steel yang bocor tersebut sudah mengalami penipisan diakibatkan oleh korosi sulfida. Hal ini dapat terjadi karena pipa tersebut terekspos hidrokarbon yang mengandung sulfida bersuhu tinggi. Kemudian ini merupakan gambaran track record hasil inspeksi dan apa yang dilakukan oleh Chevron.
Pada tahun 2002, korosi sulfida telah mengakibatkan major fire di salah satu fasiliti Chevron yang lain yang terletak di Utah. Pada tahun yang sama, dilakukan inspeksi pada fasiliti di Richmond dengan hasil penipisan pipa telah terjadi dan diprediksi akan terjadi fire pada tahun 2012. Kemudian di tahun 2009, para ahli di Chevron merekomendasikan tiap segmen pipa karbon steel yang berisiko tinggi perlu dilakukan inspeksi terhadap korosi, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan. Selanjutnya di tahun 2011, dilakukan maintenance turnaround. Inspektur Chevron mengecek beberapa pipa dan menemukan penipisan pada pipa akibat korosi. Kemudian dilakukan penggantian pada beberapa pipa tersebut dan beberapa pipa lainnya diperkirakan masih dapat bertahan 5 tahun ke depan. Hingga akhirnya pada tahun 2012 terjadilah hidrokarbon leak yang memicu kebakaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insiden sequence. Jadi pada kondisi normal terdapat pipa karbon steel yang di dalamnya mengalir light gas oil bertemperatur 640 derajat Fahrenheit. Kemudian terdapat suatu penyebab atau cause berupa korosi sulfida yang mengakibatkan deviasi berupa pipa bocor. Pada tahap ini diperlukan preventive safeguard berupa isolation valve. Apabila preventive safeguard ini berhasil, maka pipa yang bocor akan terisolasi. Namun apabila gagal, maka mengakibatkan loss event berupa lepasnya hidrokarbon ke udara dan terjadi kebakaran. Selanjutnya, sebagai mitigative safeguard dapat berupa emergency shutdown dan fire water system. Apabila termitigasi dengan baik, maka facility akan shutdown dan produksi berhenti. Namun apabila gagal, maka akan mengakibatkan kerusakan properti dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, saya akan menganalisa insiden ini menggunakan metode fault tree analysis. Pada fault tree analysis, top event-nya berupa fire. Dari top event ini terdapat dua penyebab atau dua intermediate event, yaitu berupa hydrocarbon leak to environment dan failure of leakage control. Kemudian dari intermediate event yang pertama terdapat dua penyebab, yaitu pipa yang rusak dan manajemen failure. Pipa yang rusak diakibatkan karena terjadi korosi, di mana korosi ini disebabkan karena terdapatnya kenaikan jumlah sulfida pada fluida yang mengalir di dalam pipa. Sedangkan manajemen failure, kalau kita tarik ke belakang, terdapat track record bahwa beberapa hasil inspeksi tidak diaplikasikan di Chevron Richmond. Salah satunya, tidak mengaplikasikan rekomendasi dari program inspeksi untuk pipa yang tergolong high risk. Kemudian Chevron juga bergantung pada solusi sementara untuk pipa yang bocor dengan menggunakan temporary clamp atau sejenis pelapis sementara. Kemudian Chevron mengabaikan setidaknya 6 rekomendasi untuk memperbarui material pipa. Selain hydrocarbon leak, intermediate event lainnya adalah failure of leakage control, di mana secara desain tidak terdapat isolation valve yang dapat mengisolasi lokasi bocornya pipa. Selain itu, prosedur yang dilakukan oleh firefighter Chevron dengan cara mencongkel insulasi pipa justru menyebabkan kebocoran baru pada pipa yang sudah menipis. Analisa kedua, saya menggunakan bow tie analysis, di mana pada bow tie analysis ini hazard yang ada adalah light gas oil. Dan top event-nya berupa kebocoran light gas oil tersebut ke lingkungan. Konsekuensi yang diakibatkan oleh bocornya light gas oil ke lingkungan diantaranya adalah loss of production, fire, dan environmental pollution. Akar masalah dari hydrocarbon leakage pada fasilitas Chevron di Richmond adalah korosi, desain yang tidak sesuai dengan safety, dan minimnya perbaikan fasilitas atau keadaan fasilitas yang sudah tua. Preventive safeguard untuk menangani korosi adalah dengan adanya program inspeksi dan pencegahan serta monitoring terhadap korosi di pipa. Untuk failure yang diakibatkan oleh desain yang kurang baik, maka perlu dipastikan bahwa rancangan peralatan dan pemipaan sudah sesuai dengan standar yang ada dan menganalisa hazard yang mungkin terjadi di facility melalui hazard workshop. Sedangkan untuk faktor facility yang sudah usang, maka perlu dilakukan cek secara berkala dan membuat daftar equipment atau pemipaan yang memiliki resiko tinggi serta dilakukan pembaruan terhadap peralatan yang dirasa sudah usang. Untuk cara mitigatif, menghindari konsekuensi yang ditimbulkan adalah dengan dipasangnya alarm dan emergency shutdown. Kemudian, untuk konsekuensi fire, maka suatu fasilitas perlu memiliki detektor api dan fire water system yang memadai. Untuk konsekuensi yang terakhir, demi menghindari polusi di lingkungan, maka perlu dibentuk prosedur emergency response dan prosedur pengungsian sementara kepada warga sekitar apabila mengakibatkan pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dan masukan, dipersilahkan. Terima kasih.